Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Normadila, jabatan Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya dari angkatan 30, kelompok 4 dengan NDH 32. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan learning journal yang telah saya buat tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Langsung saja kita simak pemaparan video berikut ini. Dalam agenda 2 yang diampu oleh Ibu Rofiah Esos MCS ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan learning journal yang telah saya buat berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yakni bagaimana konsep awal ASN berakhlak terbentuk. Konsep awal ASN berakhlak terbentuk bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkarakter, yang siap menghadapi transformasi dunia dalam waktu yang sangat singkat, maka diperlukan akselerasi terhadap manajemen ASN itu sendiri. Akselerasi yang dimaksud di sini adalah perubahan pada bidang struktural, kultural, dan digital yang mampu beradaptasi dengan kebijakan dan kompetensi baru serta dapat mengadopsi teknologi yang semakin berkembang, juga sistem yang semakin lincah. Dalam nilai dasar ASN berakhlak terkandung 7 poin utama di dalamnya, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Poin pembentuk ASN berakhlak yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Adapun pengertian dari berorientasi pelayanan adalah tindakan penuh komitmen oleh ASN untuk memberikan pelayanan yang prima dengan tujuan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja ASN. Menjunjung tinggi sikap ramah, sopan, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan selama memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain memenuhi ekspektasi masyarakat, dengan adanya nilai berorientasi pelayanan ini, ASN juga diharapkan dapat terus berbenah diri dan melakukan perbaikan tiada henti meskipun pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kepuasan masyarakat. Contoh sikap berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun atau sering dikenal dengan sebutan 5S, serta mendengarkan dan atau memberikan solusi pada setiap keluhan yang disampaikan masyarakat. Poin pembentuk ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Pengertian dari akuntabel atau akuntabilitas sangat berkaitan dengan makna bertanggung jawab atas suatu tindakan itu sendiri. Namun, akuntabel secara harfiah lebih cocok diartikan sebagai bertanggung jawab atas pelayanan publik yang diberikan kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya adalah publik. Akuntabilitas itu sendiri secara umum memiliki 3 fungsi utama, yakni pertama sebagai pengontrol demokratis, kedua sebagai pencegahan tindak korupsi, serta penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan ketiga sebagai peningkat efektivitas dan efisiensi. Contoh sikap akuntabel adalah melaksanakan tugas dan menggunakan barang milik negara dengan bertanggung jawab. Poin pembentuk ASN berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Pengertian kompeten secara harfiah berarti kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dalam makna ASN, selain kompeten merupakan kesesuaian kemampuannya dengan bidang pekerjaan yang ia jalankan, ASN juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya tiada henti.
Contoh sikap kompeten antara lain mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan jabatan dan tugas pokok serta fungsinya pada suatu instansi pemerintahan agar menunjang kinerja dan meningkatkan keahliannya. Selain itu, contoh lain seperti mengambil haknya untuk mengajukan izin belajar atau menerima amanah untuk menjalankan tugas belajar demi peningkatan kompetensinya. Poin pembentuk ASN berakhlak yang selanjutnya adalah harmonis. Pengertian harmonis secara bahasa dapat diartikan sebagai keserasian atau keselarasan. Sementara apabila diartikan lebih luas, maka harmonis dapat dimaknai sebagai kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga berbagai faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Contoh sikap harmonis, ASN dapat berperan dalam perwujudan harmonis dengan selalu mengamalkan sikap adil dan netral, dalam artian tidak boleh berlaku diskriminatif selama memberikan pelayanan dan harus selalu menjunjung tinggi sifat objektif, jujur dan transparan, serta tidak berpihak pada golongan maupun kelompok manapun dan senantiasa mengedepankan kepentingan publik. Poin pembentuk ASN berakhlak yang berikutnya adalah loyal. Secara bahasa, loyal dapat diartikan sebagai sikap setia atau taat terhadap sesuatu. Sedangkan sikap loyal dalam sisi ASN dapat diartikan sebagai dedikasi tinggi serta sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam bersikap loyal, diharapkan ASN tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, serta diharapkan ASN dapat bertindak dengan selalu menjaga nama baik instansi dan negara, juga memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Contoh sikap loyal adalah berdedikasi tinggi dalam menjalankan pekerjaan sebagai ASN dan selalu menjaga nama baik instansi, baik itu di dalam maupun di luar jam kerja. Poin pembentuk ASN berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Adaptif atau adaptasi adalah suatu proses di mana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan agar dapat terbiasa dengan keadaan lingkungan tersebut sehingga memudahkannya dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pada suatu lingkungan. Sehingga adaptif dapat diartikan sebagai kemampuan seorang ASN untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap lingkungan kerjanya dan bagaimana caranya memahami tugas pokok serta fungsi dari jabatannya guna menunjang kinerja instansi di mana ia bekerja. Contoh sikap adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan era digitalisasi dan menguasai ilmu teknologi yang berkembang sangat pesat. Dan poin terakhir pembentuk ASN berakhlak adalah kolaboratif. Kolaboratif dapat diartikan sebagai suatu proses di mana setiap bagian yang terlibat memiliki bidang yang berbeda-beda dan melihat suatu masalah dengan perspektif yang juga berbeda satu sama lainnya. Namun dengan perbedaan perspektif tersebut mampu membangun dan menemukan solusi yang tepat bagi sebuah permasalahan yang justru akan lebih sulit diselesaikan apabila tidak mempertimbangkan pendapat atau perspektif yang berbeda tersebut. Sedangkan kolaborasi dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antara aktor pemerintahan atau para pemangku kepentingan. Dasar hukumnya ada pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Contoh sikap kolaboratif adalah saling berkoordinasi antara bidang satu dengan bidang yang lain dalam suatu instansi sehingga tercipta kolaborasi yang membawa instansi menjadi lebih baik.
Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Learning Journal ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun akan sangat saya apresiasi untuk perbaikan ke depannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.